Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ngaji pada kesempatan ini adalah tentang puasa. Hadis Bulughul Maram dengan nomor hadis 686 dengan syarahnya, kitab syarahnya, yaitu Ibanatul Ahkam juz 2 Sohifah atau halaman 302 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa wong iku daroa iku ngalahake hu ing man apa alqaiu apa mutah-mutah, fala qada mongko ora ana qada iku maujud alai ngatasé man. Waman utai sapa wonge iku istaqaa iku jarak mutah-mutah sapa man, fa alaihi mongko iku wajib ing ngatasé man al-qada'u utai ngadani poso. Rawang riwayatake ing hadis rawa sampun ngriwayatake hadis sapa al-khamsatu imam gangsal niku Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 4 itu tambah 1 yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah tambah Imam Ahmad. Itu namanya imam hadis khamsah, imam 5. Wa lan gawe ilat gawe cacat, wa alla galan gawe cacat iki hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad, wa qawwa lan nguwatake iki hadis sapa Daruqutni sapa Imam Daruqutni. Artinya adalah hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang orang yang berpuasa di mana saat puasanya ia tidak terbendung mutah-mutah, maka ia puasanya tetap sah, tidak harus mengqadha puasanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang sengaja mutah-mutah maka puasanya menjadi batal, dan orang yang berpuasa itu sengaja mutah-mutah maka ia harus mengqadhani puasanya, mengulangi puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 yaitu Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah ditambah Imam Ahmad. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai hadis yang ada cacatnya, tetapi hadis ini dikuatkan oleh Imam Daruqutni. Terus teniku pemahaman hadis wonten kitab syarah Fiqhul Hadis, man ghalabul qai'u wa huwa shaimun fala yuftiru. Qala al-a'immatu la yuftiru as-shaimu, la yuftiru as-shaimu bi ghalabatil qai'i mahma kana qadarahu. Qala al-jumhuru idza raja'a syai'un ila halqihi ba'da imkani tarkhihi fa innahu yuftiru wa alaihi al-qada'u. Wa shahihu indal hanafiyati in ada ilal halqati bi nafsihi la yuftiru. Wa adaba Abu Yusuf ila fasadi shaumi bi audihi kai adatihi in kana amal ya al milul fami. Artinya adalah pemahaman hadis di sini adalah siapa yang mutah-mutah. Mutah-mutah itu bahasa Indonesianya apa? Mutah-mutah. Ya mutah-mutah. Bahasa Indonesia mutah-mutah ya. Siapa yang dia tidak terbendung ketika berpuasa mutah-mutah, maka mutah-mutahnya itu tidak membatalkan puasanya. Beberapa imam mengatakan puasa orang yang mutah-mutah tidak batal puasanya,
karena sudah tidak terbendung, dia memang benar-benar apa itu sakit, kemudian di saat puasa ia mutah-mutah, maka ia termasuk tidak batal puasanya. Apabila ia bisa menahan mutah-mutah tetapi sengaja memang tidak tertahan sampai keluar makanan-makanan dalam keadaan mutah-mutah, maka puasanya tidak batal. Kemudian jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan apabila seseorang yang berpuasa ia kemudian ia mampu untuk menahan mutah-mutah, sedangkan kemudian ia tidak ditahan tetapi langsung dikeluarkan makanan-makanannya dalam perutnya, jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan hal tersebut adalah batal puasanya dan wajib mengqadha, wajib mengulangi puasa Ramadan. Kemudian pendapat yang sahih menurut Imam Abu Hanifah, Indal Hanafiyati, menurut pengikut Imam Abu Hanifah, tidak batal puasanya apabila makanan itu kembali kepada perutnya, maka tidak batal puasanya. Kemudian menurut Imam Abu Yusuf mengatakan bahwasanya apabila makanan yang kembali kepada ke perut, ya, makanan yang kembali ke perut, dia mutah-mutah, kemudian makanan itu dikembalikan ke perut, maka menjadi batal puasanya. Kita mengikuti Imam Syafi'i karena kita masyarakat Indonesia kebanyakan mengikuti Imam Syafi'i. Apabila mutah-mutah tidak bisa dibendung, kemudian ia kemudian mengeluarkan makanan-makanan dalam perut, maka puasanya pun tetap sah, tidak usah dibatalkan, dilanjutkan puasanya, karena hal tersebut tidak membatalkan puasa. Orang yang berpuasa tetap sah puasanya, dilanjutkan puasanya, tidak membatalkan puasa. Man istaqa'a faqad aftara ittafaqan. Ini sebaliknya, orang yang sengaja mutah-mutah di saat bulan Ramadan melaksanakan puasa, sengaja mutah-mutah, maka pendapat semua ulama, yaitu semua ulama, baik itu apa itu menurut Syafi'iyah, menurut Hanafiyah, menurut menurut Imam Malikiyah dan pengikut Imam Hambali, semua sepakat kalau sengaja mutah-mutah itu batal puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah, sang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja iku medal sapa Rasulullah amal fathi ing dalam tahun kebukae kota Mekah. Amal fathi ing dalam tahun kebukae Mekah, ila Makkah maring kota Mekah, fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan, hatta balagha sehingga tumeka qura al-ghamimi ing qura al-ghamimi ing dalam jurang qura al-ghamim. Nama jurang itu qura al-ghamim itu nama jurang nggih. Qura al-ghamimi ing dalam jurang qura al-ghamim. Fasoma mangkon jur poso sapa anasu sapa menungso, summa ada mangko keri-keri, summa ada mau summa ada mangko kali-kali nyuwun sapa Kanjeng Nabi biqadahin kelawan mangkok min main sangka banyu sangka toya, farafa'a mangko banterake swara sapa Kanjeng Nabi, farafa'a mangko banterake sapa swara Kanjeng Nabi ing nas, hatta nadhara sehingga ningali sapa annasu sapa menungso ilaihi maring da'a biqadahin min ma'in, fasariba mangko njur ngunjuk sapa Kanjeng Nabi, sumakila mangko diucapake lahu maring Kanjeng Nabi, ba'da dzalika ing dalam sabadane nginum, ing dalam sabadane nginum, inna ba'dun nasi sak temene sebagian menungso
iku qad soma iku teman-teman poso sapa badun nas. Faqala mangko njur ngendika sapa Kanjeng Nabi, ulaika utai mengkono-mengkono nas al usatu iku pira-pira wong kang maksiat. Ulaika utai mengkono-mengkono nas al usatu iku pira-pira wong kang maksiat. Wa fil afdinan iku tetep dalam siji lafal faqila mangko diucapake lahu maring Kanjeng Nabi, inan nasa saat temen menungso iku qad syakka iku teman-teman pak abot atau masakat atau abot alihim ing atase annas apa asyamu apa posone annas. Wa inna ma yantadiruna lang angin pestine padha ningali sapa annas fi maing dalem perkara faal takang lakoni sapa sira. Fada mongko ngundang utawa njaluk nyuwun, fada mongko nyuwun sapa Kanjeng Nabi bikotahin kelan samangkok min main saking toya badal asri ing dalam sabadane salat asar. Badal asri ing dalam sabadane salat asar fasariba mongko njur ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Rawahu sampun ngriwayatake ing hadis sapa Muslimin sapa Imam Muslim. Artinya adalah hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu keluar pada tahun terbukanya kota Mekah. Di saat kota Mekah sudah dibuka karena kemenangan orang Islam, kota Mekah dibuka. Kemudian suatu saat Rasul menuju ke kota Mekah pada saat di situ adalah pada saat bulan Ramadan. Sampai kepada jurang namanya jurang Qura Al-Ghamim. Rasulullah sampai jurang namanya Qura Al-Ghamim, kemudian manusia pada berpuasa. Kemudian di saat itu Rasulullah meminta meminta air, meminta satu mangkok air, meminta kepada para sahabat satu mangkok air. Kemudian Rasulullah mengeraskan suaranya, sahabat, kula nyuwun toya sahabat. Rasulullah mengeraskan suaranya ketika Rasulullah mengeraskan suaranya minta air. Kemudian sahabat-sahabat pada melihat, kemudian Rasul minum air tersebut. Di saat itu setelah Rasul diberi minuman para sahabat, kemudian langsung di saat itu langsung Rasulullah minum pada saat itu. Kemudian setelah itu dikatakan, sesungguhnya sebagian dikatakan Rasul berkata kepada para sahabat, sesungguhnya sebagian manusia itu pada puasa semua. Kemudian Rasul mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang maksiat. Mereka itu adalah orang-orang yang maksiat. Dalam suatu lafal hadis diucapkan bahwasanya manusia itu sangat berat melaksanakan puasa. Di saat perjalanan ke Mekah setelah terjadi amal fathi, yaitu tahun terbukanya kota Mekah, para sahabat sangat berat melaksanakan berpuasa dan mereka semua itu adalah menunggu sampai datangnya waktu maghrib. Kemudian Rasul meminta para sahabat dengan semangkok air, meminta air setelah sholat asar. Kemudian Rasul pun meminumnya. Di saat itu setelah ia diberi oleh para sahabat berupa air, kemudian Rasul pun meminumnya air itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini berarti menunjukkan bahwasanya apabila seseorang yang bepergian jauh, safar bepergian jauh, maka di saat bepergian jauh dalam keadaan saat berpuasa, maka puasanya boleh dibatalkan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul adalah membatalkan puasanya ia minum
dengan minuman yang permintaan apa tuh, minuman dari para sahabat-sahabatnya. Kemudian ia Rasul di saat itu, di saat setelah sholat asar, kemudian ia langsung minum. Itu berarti boleh membatalkan puasa di saat safar, bepergian jauh, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian jauh ke kota Mekah, membatalkan puasanya hukumnya adalah boleh. Ngerti nggih? Tamiki al-mana al-ijmali, makna secara ijmal, secara universal. As-safaru minal a'dhar allati tubihu al-iftara lil musafiri, fa in syaa shoma wa in syaa aftara. Berarti pepergian jauh itu adalah sebagian udzur di mana seseorang boleh membatalkan puasanya. Boleh dibatalkan silahkan, diteruskan juga silahkan. Tergantung kepada masing-masing orang yang berpuasa. Apabila sangat berat dilanjutkan puasanya, boleh dibatalkan. Apabila sangat berat dilanjutkan puasanya, boleh dilanjutkan. Dzakali anahu la yakhlu minal masyaqqati, karena hal tersebut adalah orang yang berpuasa itu sangat berat. Ketika perjalanan jauh, mungkin kita semua pergi ke Jakarta atau ke Medan atau ke mana saja, tempat-tempat jauh di mana boleh perjalanan jauh itu sangat berat, puasanya dilanjutkan, maka puasanya boleh dibatalkan. Wal aslu fi hadza qaulullah ta'ala faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Surat Al-Baqarah ayat 184. Hadis ini dasarnya sumbernya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jangan tulis surat Al-Baqarah ayat 184. Maka barang siapa di antara kalian semua itu adalah orang yang sakit atau orang yang bepergian, maka undurlah puasanya pada hari-hari yang lain. Wa yajibu 'alal musafiri al-qada'u idza aftara fi safarihi kama dalla 'alaihil mantuqul ayati. Bagi orang yang berpuasa di mana ia membatalkan puasanya, ya maka wajib mengqadha atau mengulangi puasanya, mendatangi puasa di bulan yang lain apabila ia membatalkan puasa dalam keadaan safar atau bepergian jauh. Wal hikmatu fi hadza at-tarkhisu wa at-taisiru 'alal musafiri. Kama qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bikumul usr atau bikumul usra. Bikumul usr. Surat Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya di sini adalah hikmah, di sini adalah seseorang yang bepergian jauh boleh tidak berpuasa. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bepergian jauh atau musafir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kepada kamu semua kemudahan dan Allah tidak menghendaki kepada kamu semua kesulitan. As-saumu afdalu liman la yasuku alaihi. Puasa itu lebih utama bagi orang yang tidak berat melaksanakan puasa di saat musafir, di saat safar, di saat bepergian jauh. Fa in syaqqa alaihi fal iftaru fi haqqi afdalu. Apabila puasa itu berat dilakukan di saat safar, di saat bepergian jauh, maka membatalkan puasa itu lebih utama
daripada maka membatalkan puasa itu lebih utama daripada meneruskan puasanya. Wa hadza mujmalu hadisi laisa minal birri asyamu fis safari. Wa indal imami Ahmad al-fitru afdalu. Ini adalah pemahaman yang universal dari sebuah hadis bahwasanya orang yang berpuasa di dalam keadaan safar atau bepergian jauh itu tidak baik. Ya, kita semua apabila bepergian jauh maka tinggal kita masing-masing. Apabila kuat lanjutkan puasanya. Apabila sangat berat dilakukan maka lebih baik dibatalkan puasanya. Ini menurut Imam Ahmad, ya. Wa indal imami Ahmad al-fitru afdalu. Menurut Imam Ahmad bahwasanya membatalkan puasa di saat sangat berat dilakukan, menurut Imam Ahmad membatalkannya itu adalah lebih utama, lebih baik. Maka kita semua orang Islam yang penting di saat Ramadan kita semua tetap bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, laksanakan puasa dengan khusyuk, laksanakan puasa dengan waktu dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan puasa disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunat, yaitu berzikir, membaca Al-Quran, kemudian disempurnakan dengan malam dikerjakan dengan sholat taraweh dan yang lain-lain, memberi buka kepada orang yang berpuasa. Apabila kita laksanakan puasa dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya, meninggalkan maksiat, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai puasa yang baik yang diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua nanti bisa melaksanakan puasa Ramadan ini, nanti kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhir. Allahumma arzuqna ya Allah ilman nafi'an كثيرا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا واسعا طيبا كثيرا مباركا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ya Allah salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fi awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa abnaina wa dhurriyyatina wa ahlana ajma'in wa qaumana wa talamidana wa muridina ya Allah min ibadika as-salihin wa min ulama'ika al-arifin wa min ulama'ika al-amilin wa min awliyika al-afin muttaqin ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين من أنا كيف ما غبكم كيف ما أواكم من أنا لكم كيف ما غبكم كيف ما أواكم ما سوى يا ولا غيركم سواكم لا وما في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي cintaku yang suci padamu Murabbi tak akan tergantikan kekal abadi karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia berkamu Syekhana kabulkan ya Rabbi harapanku ini harapanmu Rabbi meridai kami panjangkan hanya sehatkan badannya supaya menyertai hamba hadiatan wasilah rahmatan nazilah barakatan suamilah hadir Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi ajmain minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin wal ulama wasufin jamil malaikatil muqarrabin wa jami' walidina wa walidikum wa li ahlina wa li ahlikum wa li masyaikhina wal masyayikhikum wa li ahlina wa li ahlikum ajmain wa hadiatan wasilah hadir mu'allifat al-kitab al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani wal imam Muhammad al-Fiqhi min ulamil azhari wa syarhihi al-imam al-hafidh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani wal imam Husain Sulaiman an-Nuri wal imam Alawi Abbas al-Maliki ghafarallahu dunubahum wa syadara yubahum wa yuli darajatin fil jannah wa jal jannata maswahum wa mawahum wa qaddasallahu masrahum wa nawara dharihum wa maddana bimadadihim wa ta'alaina min barakatihim wa ulumi madwaihim wa karamatihim wa ma'unatihim wa barakatihim wa amdir alaina ghaysa karamatihim wa saballahu al-maghfirata wa rahmata fi kuburihim wa jalana ayyam fi zumratihim taqabbal arwahim al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.